Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, jadi saya syutingnya nggak lagi di sawah ya kan, nggak ada di sekitar tanaman saya. Ini saya akan sering-sering aja kepada teman-teman semuanya. Jadi ibaratnya seputar fungisida dan insek pada tanaman cabai. Ibaratnya itu yang selalu style lah. Jadi yang selalu harus ada. Kalau ini menurut saya teman, menurut saya harus ada ketika musim hujan. Ya intinya itu pada saat musim hujan. Jadi musim kemarau juga penting sih, tapi paling penting banget itu pada saat musim hujan ya. Jadi yang selalu stay itu saya tuh pakai ini teman, Beyond M. Terus untuk yang fungisidanya Beyond M, terus ada ini juga bahan aktif Manskoset Raban. Jadi saya tuh, jadi teman-teman yang udah pernah lihat video saya sebelumnya, jadi selain Raban juga ada juga sih saya sering Manko, terus ada Polaram. Jadi ini lagi Raban dulu karena saya beli di langganan lagi Manko sama Raban, Polaramnya lagi kosong, adanya itu Raban ini. Jadi sama aja. Jadi ini yang bahan aktif Mankoset ini yang selalu ada pada ibaratnya perlengkapan atau untuk perawatan cabai itu selalu ada ini teman. Jadi ini bahan aktifnya Mancozeb 80%. Terus kalau yang Beyond ini juga bahan aktifnya ini teman. Sama aja, ini bahan aktifnya juga Mancozeb, tapi kalau untuk Beyond M ini sama asiben solar S metil 1%, Mancozebnya 48% teman. Tapi harganya lebih mahal ini banget daripada yang bahan aktifnya Mancozeb 80%. Terus untuk yang bagian inseknya saya selalu ada Pegasus. Kalau tidak ya Demolish lah. Jadi yang untuk kutu daun ataupun daun keriting pada tanaman cabai. Jadi kalau untuk daun keriting itu kalau menurut saya di musim hujan seperti ini agak berkurang ya kan, kayaknya itu jarang lah kalau daun keriting atau modal kutu daun atau tripis. Ini daun keriting itu biasanya tuh paling banter tuh di musim kemarau tuh banter banget. Tapi ya musim hujan juga ada, tapi juga harus stay sih. Terus ya satu lagi ini obatnya di sawah ada, tapi yang untuk ulat itu juga perlu juga sih, tapi nggak terlalu banget. Tapi ya kalau ulat pakainya saya tuh Virtago teman lah, itu yang untuk ya supaya bersih lah dari ulat-ulat seperti itu. Kalau ini sih harusnya wajib punya style lah ya di setiap kita gunakan atau setiap kita butuhkan selalu harus ada seperti ini. Karena penggunaannya pun kalau untuk yang Raban ini Raban ini juga 4 hari sekali, Beyond ini juga 4 hari sekali teman. Jadi Raban ini saya biasanya 2 sendok, kalau Beyond 1 sendok teman. Itu ada satu lagi teman, saya lupa itu di yang video sebelumnya saya udah upload kemarin lah ya. Itu fungisidanya saya menggunakan Amistar Top. Itu untuk yang ukuran kalau ukuran 250 ml itu harganya 240. Kalau ini sih Pegasus 80.000 untuk ukuran 80 mili ini Pegasus. Terus untuk Beyond M ini harganya 180, isinya 500 gram. Terus Raban ini harganya 100.000, isinya 1 kilo. Kalau Manko 98.000. Terus kalau Polaram itu baru 80.000 teman. Itu lebih murah yang Polaram. Bahan aktifnya sama 80%. Ini untuk cabai saya, cabai red. Dan jangan lupa ya, tali bel ini sangat penting banget musim hujan, karena saya lagi minim ajir atau lanjaran. Ini buat pemancang supaya kokoh pada saat musim hujan. Karena kan kalau musim hujan, kalau di pinggirannya tidak dikasih tali bel seperti ini, takutnya itu tanaman cabai ini teman kayak ngelentiung di sini. Terlalu kan pertumbuhan kalau di saat musim hujan kan pertumbuhannya lebat banget, bisa bagus banget lah. Di pinggirnya dikasih ini supaya tidak patah lah seperti itu. Oh ada lagi, saya juga saya ini bawa sini kalsiumnya. Saya menggunakan kalsium Kalha, kalsium plus asam humat. Itu harganya 28.000 menurut saya. Jadi tiap daerah memang beda-beda harganya teman, seperti itu.
Jadi Kalha ini teman, jadi untuk mengontrol penyerapan nitrat pada saat hujan lebat itu biasanya kan pertumbuhan cabai itu banter banget tumbuhannya. Jadi supaya tidak terlalu banter, biasanya kalau pertumbuhan banter itu diimbangi dengan ini teman, kayak terkena patogen jamur itu juga banter. Jadi biasanya tuh hujan terus, nanti kalau udah musim panas sedikit aja dia layu, nanti pagi dia seger lagi, siang dia layu, itu udah fatal seperti itu. Jadi obat fungisida insek itu yang paling stay, yang menurut saya ya harus stay ya seperti ini, karena ini penyemprotannya harus 4 hari sekali, ini 4 hari sekali. Kalau ini sih setiap terjadi gejala ya kan, saya biasanya itu kalau udah ada 1-2 yang terkena kutu daun, itu baru saya semprot semuanya dengan Pegasus ataupun Demolis teman. Tapi harganya sama Demolis lebih mahal Pegasus. Kalau Demolis itu 60 berapa ribu lah, bahkan ada sampai 70 ribu, itu isinya 100 mili. Kalau ini 80 mili 80 ribu. Dan ini selain fungisida itu kan, selain ini untuk tanaman-tanaman kayak kentang, kubis, tomat, biasanya itu teman-teman bisa digunakan pada tanaman lain, itu boleh banget. Kalau di Raban ini kan tulisannya untuk tanaman tomat atau kentang lah maksudnya, tapi untuk cabai itu bisa banget. Jadi ibaratnya itu tidak terpaku pada di dalam kemasan itu ya kan. Jadi kan, dan biar ini kan fungsinya kan campuran zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak. Ini udah sistemik dan kontak, yang berwarna tepung, ini berbentuk tepung berwarna coklat kekuning-kuningan, yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Ini malahan lebih, kalau dari Syngenta itu obatnya bermerek-merek juga lumayan mahal sih menurut saya, tapi kualitasnya bagus, kayak Pegasus, terus ini Bion, terus Ami Startup itu juga dari Syngenta semuanya. Itu bagus banget teman. Nah teman-teman, kalau untuk lebih detail lagi tentang penggunaannya Bion misalnya, itu tinggal balik aja di bagian belakang itu ada takarannya per liternya atau beberapa. Jadi untuk cabai itu ada yang 1, ini teman, aduh ini Bu, ini 1,25 gram atau sampai 2,5 gram per liter. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan 10 liter air, itu teman-teman bisa menggunakan 25 gram atau ini, atau 12,5 gram. Itu selera teman-teman aja. Untuk yang Raban ini juga di sini ada ini teman. Ini kan untuk kentang ya kan, tuh sama aja teman. Jadi teman-teman tinggal sesuai selera dan kebutuhannya aja untuk pengaplikasikannya. Dan untuk Kalha itu sendiri, ini bisa diaplikasi dengan ini Raban ini teman, Kalha. Kalau saya tuh biasanya aplikasi gak masalah sih untuk sama kalsium, tapi kalau Bion ini sih biasanya pakai sendiri lah seperti itu, karena ya lumayan ini mahal. Jadi saya tuh menggunakannya tuh paling 1 sendok makan penuh tuh, kalau ini 2 sendok makan per tangki, seperti itu aja teman. Jadi untuk inseknya, jadi selain untuk dari kutu daun, itu ulatnya juga bisa. Terus jadi teman-teman tidak harus terpaku dengan merek ini, jadi banyak merek untuk fungisidanya, ada juga tandem dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai selera. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini kan sering-sering dari saya, kalau saya yang ini teman, untuk ibaratnya yang selalu stay, yang selalu ada untuk perawatan atau penanganan pada tanaman cabai saya, khususnya cabai red di musim penghujan seperti ini. Dan juga tidak lupa saya menggunakan tali bel, ini kan penting kalau menurut saya ya teman ya, seperti itu. Jadi biasanya itu menanam saya kan di daerah pegunungan ya, di dataran tinggi. Jadi antara dataran tinggi dan dataran rendah itu biasanya itu beda teman. Kalau di dataran tinggi itu untuk patek, jamur dan lain sebagainya lebih banter kalau di tempat saya, karena kita di daerah kelembapan yang tinggi, terus curah hujan tinggi, apalagi kalau hujannya terus ada kabut, itu aduh, kalau bagian tanaman cabai atau apa bisa lonyot, patek dan lain sebagainya. Jadi lebih ekstra. Itu lebih beda sama yang di dataran rendah. Kalau menurut saya jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang di dataran rendah atau lain sebagainya, itu boleh sharing-sharing di komentar seperti itu. Jadi ini adalah sharing-sharing dari saya tentang fungisida dan insektisida yang selalu stay pada saat musim hujan.
ibaratnya wajib lah seperti itu. Oke, ini aja teman, jadi sharing-sharing dari saya tentang ya obat-obatan atau fungisida insek yang saya gunakan. Jadi setiap petani pasti mempunyai cara masing-masing dalam perawatan cabenya. Jadi ibaratnya selera lah ya penggunaannya. Jadi harus selera. Ini ada yang dengan cara pakai garam, bisa juga pakai garam itu dikocor, terus ada yang membuat fermentasi lain sebagainya, itu nggak masalah. Setiap petani kan harus mempunyai inisiatif dan cara kreatif masing-masing. Yang penting tanaman kita sehat, kita yang buat, dan kalau untung kan kita yang senang juga. Jadi kalau bisa meminimalis pengeluaran atau biaya perawatan itu kenapa tidak, seperti itu teman. Jadi ya kita sebagai petani harus kreatif mungkin. Jadi saya juga menggunakan fermentasi, menggunakan kocoran garam dan lain sebagainya, itu ya nggak masalah, karena kita kan mencoba pada tanaman kita, misalnya tanaman cabai dan tanaman yang lain. Jadi kalau misal teman-teman takut bereksperimen dengan menggunakan ini itu, coba beberapa tanaman cabai, responnya bagaimana. Kalau responnya bagus, lanjutkan. Kalau tidak, tinggalkan. Seperti itu. Kita harus nggak usah takut mencoba, karena setiap petani juga mempunyai ide atau cara masing-masing dalam merawatnya. Oke, saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.